Semuanya ludes, Bu. Cuma ini yang tersisa. Terus kita harus kemana? Ini semua gara-gara Ibu. Kenapa Bapak nyariin Ibu? Kenapa Bapak dulu mau? Hidup di Jakarta ini terpaksa semua. Coba kalau dengar Bapak, nggak mungkin hidup kita belangsak seperti ini. Ya udah, kalau gitu terserah Bapak aja. Udah, semuanya kita beresin semua, kita pulang kampung aja, Bu. Kalian aja yang kurang beruntung. Lain orang, lain nasibnya. Nih, aku Paijo yang akan menaklukkan Jakarta. Santai aja dong. What's up? Nih, Joey gimana? Nggak apa-apa kok, biarpun lama nungguin kamu kok, Tam. Ya udah sekarang lo berdua duluan lagi. Ayo sis, kita duluan yuk. Enggak, gue bareng Tommy aja. Lo duluan aja. Lagian juga udah ditungguin lama-lama malah disuruh jalan duluan. Iya bukan gitu, maksudku di sana kan kamu bisa santai dulu. Tuh, bener kan kata Tommy? Mendingan kita berdua duluan. Mau. Ayo dong sis. Itu bukan datang. Hai. Hai, sorry ya, telat, soalnya macet. Nggak apa-apa kok. Kita juga baru sampai. Yuk. Ayo. Nolong aja lu. Bayar dulu. Kalau aku punya duit lah, nggak usah pakai trek-trek kau. Nggak ada lagi duit aku. Habis dipecat. Itu tidak ada urusan sama gua, tau nggak? Urusannya sama lu. Tetap aja, ngerti? Aku nih habis dipecat. Dipecat berarti nganggur. Kalau nganggur berarti nggak punya kerjaan, kepala puyeng. Kalau udah puyeng kepala, mau membunuh. Yang dibunuh tuh kayak kau, ngerti? Lu ngancam gua ya? Jangan gara-gara uang 1.000, gua bisa bunuh orang, tau nggak lu? Terus maunya apa? Mas, sabar. Ada apa ya, Mas? Ada. Lu siapa? Lu temannya juga ya? Lu juga bisa gua bunuh, tau nggak? Mas, sabar, Mas. Kalau cuma gara-gara duit 1.000, nih, bisa bayar sekalian, biar nggak ribut. Gua nggak mau lihat kalian berdua ada di sini lagi. Sekarang kalian pergi. Pergi! Walah, Jakarta. Orang kok nggak ada basa-basinya. Pantes kalau ada masalah kecil jadi salah paham semuanya, geger semuanya. Banget sih kemarin sih kamu tuh datang. Nah, santai sih, santai. Sis, dan lo duluan ya. Ah, iya. Sis, dan lo duluan ya. Oh iya, hati ya. Dadah. Udah pada naik ojek, becek. Mana aja sih, ditungguin lama banget. Apa nih? Hah? Buku lah. Aku tahu apa isinya. Ini buku catatan kemarin gue pinjam sama lo, gue balikin. Makasih ya. Ya. Pinjam sama Tommy. Gue mau balik duluan. Tuh kan? Tom. Aja. Aku males aja harus ngeliat adegan roman picisan gitu. Maksud kamu apa? Sekarang kamu tinggal pilih aja ya. Aku atau Siska yang keluar dari tim. Jadi kamu cemburu? Masa Mas Siska cemburu? Dia kan teman kamu sendiri. Terus dari teman gak bisa jadi pacar gitu. Ya bisa sih, tapi kan di hati aku cuma ada kamu. Terserah kamu ya. Sekarang kamu jangan salahin aku kalau misalnya tim kita jadi hambar. Hambar? Tapi aku nggak bikin hambar kan? Buktinya, kamu cemburu. Aku tuh gak bercanda ya sama kamu toh. Aku juga nggak bercanda. Bunga. Tante, selama ini aku benar-benar bingung deh.
Yang namanya tunangan itu kan mestinya hubungan harus makin deket. Tapi kok aku malah ngerasa ini justru kebalikannya. Aku justru ngerasa kalau si Bunga tuh ngejauhin diri dari aku. Sabar ya, Jeffrey. Bunga itu memang agak keras. Tapi dia itu anak yang baik kok. Memang kadang muncul sifat kekanak-kanakannya. Sekarang kan dia sedang mengerjakan skripsi. Mungkin pikirannya sedang terfokus ke sana. Tante, aku tahu dia tuh lagi sibuk banget sama yang namanya skripsi. Tapi bukan berarti dia harus ngejauhin diri dari aku gini dong. Ya kan Tante? Nah Jeffrey, nanti coba Tante bicara sama Bunga ya. Tante minta Jeffrey buat sabar. Kalau buat Bunga Tante, aku bakal coba terus deh buat sabar. Tapi ya, moga-moga si Bunga tuh ngerti perasaan sabar aku ke dia. Udah itu aja kok Tante. Coy, sini. Saya? Iya kamu. Ada apa Mas? Ada apa? Sini deketan coy, deketan. Mas, nama saya itu bukan Coy Mas. Nama saya Pak Ijo. Gua nggak peduli nama lu Pak Ijo kek, apa kek, biru kuning. Gua nggak peduli. Apa sih Mas, jadi bingung saya. Kalau gitu saya pergi dulu Mas. Mas, dengar dulu. Kamu boleh pergi, tapi tas kamu nggak boleh pergi. Ngerti kamu? Mas, ini apa sih karena sampai? Jangan banyak ngomong lu. Mas, Bang, ampun Bang. Bang, apa Bang? Aduh. Jalan nggak? Iya Bang, ampun. Ampun Bang. Ampun Bang. Ampun. Mana yang sakit? Aduh. Terima kasih Bang. Aduh, saya pikir Abang cuma gertak sambal seperti yang di WC dulu Bang. Dari curut, kecil, preman, gak ada apa-apanya. Ya, tenang aja kau. Kau mau kemana? Saya nggak ngerti mau kemana Bang. Saya cuma nuruti kaki melangkah. Alamak, Jakarta ini berani kali kau. Tapi ngomong-ngomong, nama kau siapa? Nama saya Pak Ijo Bang. Aku Bobby Narutung, disingkat Bonar. Kau ingat itu ya? Bonar. Bobby Narutung. Iya. Disingkat? Bonar. Panggil aku Bonar. Ya. Aduh, makasih Bang. Kau ikut aku aja. Monggo Mbak, monggo. Aduh, Jo. Ya, beginilah Jo, kehidupan abang di Jakarta ini. Alhamdulillah. Terima kasih Jo, abang udah kenyang. Terima kasih. Sama-sama Bang. Waduh Bang, kalau tadi siang nggak ada Abang, saya nggak tahu Bang dengan nasib saya Bang. Ya, makanya lain kali kau harus hati-hati Jo, ya. Kau jangan gampang percaya sama omongan orang. Ini Jakarta Jo, bukan di kampung. Ngerti kau? Kau kan baru datang, kau perantau, nggak punya siapa-siapa. Kalau ada apa-apa, kan bahaya kau. Iya kan? Tapi kau tenang aja. Kau tinggal aja sama Bang di sini ya. Aduh, terima kasih Bang, terima kasih. Aduh. Habis Bang, kalau saya lihat di TV, yang namanya kota Jakarta ini, ibu kota, menjanjikan bisa merubah nasib seseorang. Makanya Bang, saya bertekad mengubah nasib saya di Jakarta ini Bang. Mengubah hidup. Iya. Kau tahu apa sukses? Tahu kau? Sukses itu dekat dengan modal, dengan duit. Punya kepribadian, punya kepandaian, punya ilmu. Kau apa yang kau andalkan?
Cuma modal nekat. Ajab lah kau. Terus gimana bang? Saya kan udah di sini bang. Udah, kau nikmatin aja hidup ya. Aku juga kalau ingat, aku menyesal hidup di Jakarta ini. Kalau seandainya dulu aku mau mendengarkan apa kata mamaku, nggak akan begini nasibku, Jo. Hidup sengsara, di bedeng, di bawah kolong jembatan lagi. Terus sekarang abang mau kerja apa bang? Ya, aku mau kerja apa lagi, Jo? Aku kan bisa cuma nyopir. Udah itu kemarin dipecat lagi. Pening kepalaku. Selamat malam, Bang. Si Beng. Baru pulang, Beng? Iya, Bang. Terus, bagaimana hasilnya kau ngamen? Dapat berapa karung kau? Bisa aja, Bang. Sepi, Bang, malam ini, Bang. Maklum lah, di luar banyak saingan, Bang. Kau sabar ya. Mungkin malam ini bukan rezeki kau, ya. Oh iya, Beng, kenalin Beng, saudara abang, baru datang dari kampung. Iya, Bang. Cibeng. Panggil aja Beng. Nama saya Pak Ijo mas. Pak Ijo. Siapa? Pak Ijo. Pak Ijo. Apa? Bang, tadi abang bilang katanya kawan dari kampung. Bang. Iya. Masa orang Medan namanya Pak Ijo, Bang? Maksudku kampung sebelah. Lu ketawa. Pak Ijo sih semua orang kali. Halo? Kamu tuh ngapain ketawa-ketawa? Emang ada yang lucu apa? Gombal. Denger ya, aku ini udah gak mau sembarangan ngomong. Aku udah bosen dengernya. Kamu tuh jangan marah-marah terus, nanti cantiknya luntur. Kamu tahu nggak? Kalau aku belum dengar suara kamu, aku nggak bisa tidur. Tadi sumpah deh. Alah, dasar perayu murahan. Udah, kamu jangan gangguin aku. Aku masih banyak kerjaan nih. Iya, tapi janji ya, jangan marah-marah lagi. Sampai ketemu besok ya. Iya, selamat tidur juga ya pangeran kuda. Loh, Mama udah lama ya diri di situ? Kenapa sayang? Kaget ya? Barusan Tommy yang telepon kan? Tadi siang Jeffrey datang. Mama tahu kamu bukannya tidak suka sama Jeffrey. Tapi kamu bingung untuk menentukan pilihan. Ma, Bunga itu emang gak suka sama Jeffrey. Alasannya sayang? Iya, Bunga gak suka aja. Bunga itu masih mau konsentrasi dengan belajar, Ma. Dan Bunga masih gak mau ngurusin pernikahan. Itu masih jauh banget, Ma. Terus Tommy gimana? Jeffrey itu anak baik. Makanya dia masih tetap bersabar untuk mendapatkan hati kamu. Iya kan? Itu kan menurut Mama. Tapi Bunga sendiri kan belum tahu sifat aslinya Jeffrey itu seperti apa. Kalau Tommy itu beda, Ma. Tommy punya cita-cita yang sama kayak Bunga. Kita berdua itu masih mau konsentrasi dengan belajar. Makanya sekali-kali kamu coba jalan bareng sama Jeffrey. Biar kamu bisa merasakan kalau Jeffrey itu pilihan yang tepat buat kamu. Aduh, Mama. Bunga gak mau. Lagian kenapa sih Papa itu selalu aja maksa Bunga supaya Bunga jadian sama Jeffrey? Heran deh. Gini hari kok masih aja dijodohin? Ini udah gak zamannya lagi, Ma. Sayang, Papa mengambil tindakan itu karena sayang sama kamu.
Dan karena kamu anak satu-satunya, Mama dan Papa nggak mau kalau kamu sampai menyesal nanti. Itu sih bukan sayang, Ma, namanya. Sayang kok dipaksa. Bunga rasa itu cuma papanya aja yang cari perhatian. Soalnya papanya Jeffrey kan atasan papa. Sayang, nggak boleh ngomong gitu sama papa kamu. Bunga, udah cukup ya, Ma. Bunga tuh nggak mau ditunangin gitu aja. Mestinya kan papa bisa tanya dulu sama Bunga. Pokoknya Bunga nggak mau ya, Ma. Titik. Shalom, pakai ini dulu. Ah, Mama, kan aku nggak suka pakai beginian. Loh, ini penting biar nggak digigit nyamuk demam berdarah. Awas, demam berdarah. Tidak cukup dengan lotion anti nyamuk. Tuntaskan dengan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Untuk kesehatan kita bersama. Lihat dong. Perda 2 tahun 2005, khususnya larangan merokok di tempat yang telah ditentukan, dapat mendidik masyarakat mengurangi tingkat polusi udara dan menjaga kesehatan. Udah nggak usah diurusin. Urusan kita aja belum selesai. Tapi kita udah melamar kerja ini kemana-mana, nggak ada yang nerima kita. Itu aja diurusin dulu lah. Apa lagi? Hah? Semua tempat yang kita datangin, semua nanya ijazah pendidikan. Boro-boro jasa, Bang. Saya tuh nggak pernah sekolah. Nah, baru kau tahu rasa kan? Hidup di Jakarta kan? Tapi Bang, saya masih punya sumberan duit loh, Bang. Nih, lumayan buat nyambung hidup, Bang. Segini nih nggak cukup di Jakarta, Bejo. Makan kau aja susah. Lumayan, Bang, buat nyambung hidup. Bang, itu banyak dicopet. Aduh, piye ki, Bang? Jangan mau diurusin orang. Ntar nyusul aja. Waktu nasinya nasi jagung, lalapnya lalap udang, jambing sumpit ala iprit kuda lari, kejepit. Cantik kan? Disisirin bunga. Iya dong, Kong. Siapa dulu? Pipit. Manis banget kau, Pit. Oh iya, kita foto-foto yuk. Foto? Iya. Bila bawa ini. Kong, bisa minta tolong nggak? Boleh, terus tinggal cetek gitu aja. Cetekin ya, Kong ya. Ya. Senyum ya. Ya, 1, 2, 3. Ape dengan rakyat kita, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Nyok kita tanya sama wakil kita, yang
Kamu belum mandi ya? Mas Beng yang belum mandi, kata engkong, Mas Beng kayak kambing. Nggak apa-apa Mas Beng kayak kambing. Yang penting Mas Beng masih laku. Nanti kalau Mas Beng kayak kambing, Mas Beng seruduk pipit. Mas Beng sekarang jalan dulu ya. Mas Beng mau cari duit yang banyak. Doain biar Mas Beng jadi penyanyi yang ngetop. Ntar kalau udah ngetop kita jadi orang kaya. Oke? Gitu dong. Tumben siang Mas Beng. Kong, Iya. saya jalan dulu Kong ya. Iya, hati-hati. Udah. Beng memang begitu orangnya. Jangan diambil hati. Sama engkong, kadang juga begitu. Malah pernah seminggu nggak saling tegur. Kok bisa? Bukan yang Kong sama Mas Ibeng satu rumah? Yang begitu sifatnya si Beng. Sejak ditinggal kedua orang tuanya, sifatnya mulai berubah. Kalau ada tangga menuju ke langit, mungkin dia juga mau ke atas kali. Ngapain Kong? Protes sama Tuhan. Hidupnya kok dilahirkan jadi orang susah. Coba kalau jadi orang kaya, mungkin penyakit ibunya bisa disembuhin. Pipi juga mau ikut terbang, Kak. Kata Mas Beng, nanti tunggu Mas Beng punya sayap dulu. Kasihan mereka. Inilah kehidupan. Kita tidak akan pernah tahu takdir apa yang akan kita terima. Pak, mungkin dia emang bukan jodohku, Pak. Kalau buat si Bunga, saya coba buat sabar. Tapi kalau mau begini terus mau sampai kapan, Pak? Masa mau ketemu aku aja dia nggak pernah bisa sih? Atau mungkin dia emang nggak suka kali sama aku ya? Masa mengejar burung merpati saja harus papa sih yang turun tangan? Barangkali Bunga cuma mau ngetes kamu. Kesabaran kamu, kesetiaan kamu sama dia. Kamu cinta kan sama dia? Papa nggak mau kalau kamu menuruti kemauan Papa karena terpaksa. Karena cuma itu syarat yang Papa berikan sama kamu. Setelah kamu menikah, berkeluarga, kamu baru bisa menggantikan posisi Papa di perusahaan ini. Dan tentunya, seorang cucu yang bisa membahagiakan Papa. Pak, kalau cuma cucu yang Papa mau, kenapa mesti sama Bunga sih? Pak, aku bisa cari cewek lain. Tapi Papa menginginkan kamu dengan Bunga. Dia anaknya baik, cantik, pintar lagi. Tapi Pak Hendarto itu orang kepercayaan Papa. Papa merasa banyak hutang budi dengan dia. Tanpa dia, perusahaan ini tidak akan maju seperti sekarang. Jadi nggak ada salahnya kan Papa membalas kebaikannya dengan menjadikan Pak Hendarto sebagai besan Papa. Udah ya, udah terserah Papa deh. Gue pusing, gue mau cabut dulu. Yanti, coba tolong panggil Pak Hendarto ke ruangan meeting. Lu kagak lihat tanda yang gua udah bikin di sana? Main serobot aja sana. Main patok-patok sembarangan. Kalau sampai itu tanda berubah, lu berurusan sama gue. Mau apa? Banyak belajar lu. Ada apa sih kok rame-rame? Biasa. Ribut-ribut begitu. Lama-lama juga biasa. Kong, kalau gitu kita kesana aja yuk. Ya udah Kong. Kita mau lihat dulu ya Kong ya. Terserah. Yang penting hati-hati. Ya Kong. Yuk.
Iya. Hati-hati. Hei! Bunga, hei, kamu kenapa? Kamu habis nangis ya? Kenapa? Enggak, Jeff. Aku nggak kenapa-napa. Enggak, tapi kamu ngapain di tempat kayak gini? Kamu nggak tahu ini daerah rawan. Kamu kesini sama siapa sih? Jeff, sorry. Aku lagi melakukan riset buat skripsi aku. Tapi ngapain di tempat kayak gini? Aku nggak kenapa-napa. Ya, sekarang aku minta kamu pulang. Kamu pergi dari sini dan aku bisa ngelakuin ini sendiri. Enggak, tunggu. Hei. Enggak, aku mau nemenin kamu ke dalam. Jeff, please, aku mohon sama kamu. Sekarang kamu pulang ya. Kamu nggak usah ikutin aku. Enggak, aku mau ngelakuin ini buat kamu. Hei, tunggu. Bunga, hei, tunggu. Bunga, hei. Kamu kenapa sih? Siapa lo? Hah? Yang siapa tuh lo? Ngapain lu pada ikut campur urusan orang lain? Urusan dia, urusan gue. Udah, Tom. Nggak ada apa-apa kok. Lu jangan berani sama cewek ya. Siapa sih lo? Asal lu pada tahu aja ya. Gua ini tunangannya si Bunga. Shalom. Pakai ini dulu. Ah, Mama. Kan aku nggak suka pakai beginian. Loh, ini penting biar nggak digigit nyamuk demam berdarah. Awas, demam berdarah. Tidak cukup dengan lotion anti nyamuk. Tuntaskan dengan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Untuk kesehatan kita bersama. Lihat dong. Perda 2 tahun 2005, khususnya larangan merokok di tempat yang telah ditentukan, dapat mendidik masyarakat mengurangi tingkat polusi udara dan menjaga kesehatan. Ikhlasan hati yang ku miliki cukup untuk memilikimu. Ku coba dan terus ku coba untuk membuat kau jatuh cinta padaku. Aduh, Tom, angkat Tom, please. Mungkin aku tak seperti dirinya yang mampu memberikan segalanya. Walau engkau tahu hanya cinta satu-satunya hartaku. Iya, Ma, sebentar, Ma. Sebentar. Papa ingin bicara. Ada apa, Ma? Mama juga nggak tahu. Pulang-pulang dia langsung nanyain kamu. Yuk, temuin Papa dulu yuk. Kenapa sih, Men? Lu nggak angkat aja teleponnya? Kasihan kan Bunga? Mungkin aja dia pengen jelasin sesuatu sama lo. Terus lo gak kasihan sama gue? Coba kalau di posisi gue, omongan tuh cowok masih terngiang di kuping gue.
Gue ngerti, Bo. Tapi lo selidikin dulu. Apa tuh cowok benar-benar tunangannya Bunga atau bukan? Dan gue yakin banget kalau Bunga memang cinta sama lo. Ya makanya gue bingung. Tapi kenapa pada saat itu kayaknya Bunga membenarkan omongan tuh cowok? Mungkin saat itu si Bunga lagi shock. Dan lu keburu ambil tindakan ninggalin dia. Coba kalau lu kasih kesempatan jelasin buat dia. Kita semuanya jelas. Apa tuh cowok benar-benar tunangannya Bunga atau bukan? Simple kan? Cukup. Papa nggak mau denger lagi alasan kamu. Suka nggak suka, kamu harus married sama Jeffrey. Bunga nggak mau, Pak. Bunga nggak cinta sama Jeffrey. Kenapa sih Papa itu selalu maksain kehendak Papa supaya Bunga berhubungan sama Jeffrey? Papa tuh tega ya. Papa pertaruhkan anak Papa sendiri cuma karena jabatan Papa. Papa egois. Mulai berani ngomong kurang ajar kamu ya. Papa tampar kamu. Sudah, Pak, sudah. Mungkin memang belum saatnya Bunga untuk melakukan hal itu. Beri dia kesempatan untuk berpikir, Pak. Mama terlalu sering belain dia. Jadi manja, Ma. Berani ngomong yang enggak sama orang tua. Ingat ya, Papa nggak mau keluarga ini bikin malu keluarga Pak Gunawan. Udah bang, udah bang. Malu bang, malu dilihat banyak orang bang. Aku memang udah bikin malu keluargaku di kampung. 15 tahun hidup di Jakarta nggak punya apa-apa. Tidur juga di bawah kolong jembatan, di bedeng. Kali yo, Sabar bang, sabar. Mungkin baru besok ada rezeki buat kita bang. Aku udah nggak tahan yo. Kalau begini aku mending pulang kampung aja lah. Begini terus hidupku. Kalau aku di kampung, walaupun aku tiap hari ke sawah, ke ladang, tapi aku mesti bisa tidur nyenyak di rumah. Kalau di sini kau lihatlah, rumah begini, panas lagi, aduh. Memang abang punya duit buat pulang kampung? Kalau itu macam mana nantilah, aku usahakan. Yang penting aku pulang. Bang, saya masih punya sisa duit 73.000 bang. Yang 50.000 buat abang, sisanya buat saya. Gak usah Jo, kau lebih perlu dari aku. Banyak kepentingan kau di sini, untuk hidup kau, untuk makan kau. Kalau aku gampang, aku pulang nanti tinggal ngubungin teman-temanku yang supir-supir luar kota itu sampai aku ke Medan. Udah pakai aja itu. Bang, saya mohon bang, saya mohon abang mau menerima ini bang. Abang sudah baik sama saya, sudah mengizinkan saya tinggal di sini. Saya ikhlas bang, saya rela. Mungkin hanya dengan cara ini bang, saya bisa membalas budi baik abang. Saya rela bang, saya rela. Terima ya bang ya. Ini kau ikhlas kau ini? Saya rela bang, saya ikhlas. Terima kasih ya, Yo. Kau memang baik, Yo. Udahlah, Jo. Udah malam. Kita masuk ke dalam, Yo. Ayo. Kopi dulu Bang, bagi singkongnya tau. Ada aja lu. Gimana nih, Fit? Itu bau. Pagi semua. Bang. Nar, mau kemana lo?
mau pamit Kong. Mau pulang kampung. Ya mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi Kong. Nar, kalau udah enak di kampung, lu nggak usah balik-balik lagi ya. Gua cuma bisa doain supaya lu bisa selamat sampai di kampung. Mungkin ini jalan yang terbaik buat lu. Mungkin kalau engkau punya kampung seperti lu, pasti engkau pulang juga. Kirim salam buat keluarga lu di sana ya. Pasti akan saya sampaikan Kong. Jangan lupa ya. Iya Kong. Beng. Iya Bang. Mungkin ini terlalu berat buat kita. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Abang cuma titip si Paijo. Satu saat kalau memang kau ngamen dan dia bisa nyanyi, ajak aja. Ya biar dia nggak nganggur. Nanti saya coba tawarin sama si Paijo. Terima kasih. Sama-sama Bang. Abang pulang dulu ya. Iya. Pulang ya. Om Bonan mau pulang. Iya. Jangan nakal ya. Jadi anak yang baik ya. Rajin belajar. Ya. Om balik dulu ya. Ayo semua. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Nak. Iya Bunga. Lu sekarang ada di mana? Gue lagi di rumah. Lu coba aja hubungi HP-nya dia. Justru itu. Gue dari tadi udah coba telepon tapi nggak aktif. Kira-kira kemana ya Tommy? Gue juga dari tadi udah cari semua kampus tuh nggak ada dia. Gue nggak ketemu sama dia. Lu coba aja hubungi HP-nya Siska. Iya, HP-nya Siska. Masa sih? Tommy sama Siska kemana? Ya barangkali aja. Gue juga nggak tahu Tommy kemana. Ya udah deh, gue mau cari ke bedeng aja. Siapa tahu dia ada di sana. Oh ya Dan, kalau nanti lo ketemu sama Tommy, salamin ya. Dan lo bilang sama Tommy, gue butuh banget ngobrol sama dia sekarang. Oke? Thanks ya. Iya. Saudaraku Paijo, ini kopi terakhir kali aku sediakan untuk kau. Abang minta maaf tak pamit pergi sama kau karena abang tak mau mengganggu tidur kau yang nyenyak sekali. Paijo, hidup di kolong jembatan memang bukan tempat yang benar. Oleh karena itu, aku memilih untuk pulang kampung saja. Abang sarankan kalau bisa kau pulang kampung juga. Hidup di kampung mungkin lebih baik buat orang-orang seperti kita yang tak punya modal apa-apa dan hanya mengandalkan nekat saja untuk mengadu nasib di Jakarta. Tapi semua itu terserah kau. Abang hanya bisa mendoakan semoga kau bisa mengejar mimpi kau. Selamat tinggal saudaraku. Abangmu, Bonar.
peduli, yang penting maunya sama kamu gitu loh. Gimana? Enggak beneran. Enggak, soalnya kayaknya enak banget deh gitu kalau jalan sama kamu. Beneran deh, aku bener-bener gak bohong deh. Soalnya kalau sama cewek yang lain gimana ya, kayaknya dia tuh pada ngebosenin semua, tapi kalau sama kamu, aduh beneran deh, aku kayaknya seneng banget deh bawaannya. Beneran, aku gak bohong. Soalnya kamu beda lain dari yang lain. Bentar ya, tunggu bentar ya. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa ya, bentar ya. Kenapa sih? Apa? Yaudah, bye. Bye, gue mau jalan sama cewek gue nih. Pokoknya gue nggak mau lagi. Ini pertama dan terakhir kali lu nyuruh gue bohong sama Bunga. Iya, maksud demi teman lo nggak mau nolong gue sih. Kalau untuk yang lain gue siap ngelakuin apa aja. Tapi bukan untuk yang ini. Lu nggak dengar apa tadi suaranya dia? Gue yakin banget pasti dia nangis. Apalagi pas gue bilang namanya Siska. Gue merasa berdosa, bro. Oke, gue minta maaf, gue salah. Tapi gue juga sakit hati, kenapa Bunga tiga-tiganya bohongin gue? Lu jangan minta maaf sama gue. Lu minta maaf sama Bunga. Gue yakin banget, men. Lu tuh masih sayang kan sama Bunga. Lu gak bisa bohongin gue. Gue tahu lu. Gawat nih. Gimana kalau yang datang si Bunga? Bisa mati gue. Yaudah, lu duduk aja dulu. Halo, Sis. Hai, Tom. Gue ikut gabung nggak? Habis di rumah bete banget. Ya gabung aja, lo kan tim kita juga. Duduk deh. Aduh, lu Sis. Hampir aja jantung gue copot. Loh, ada apa nih? Gue baru datang kok disalahin sih? Enggak ada apa-apa kok. Pipit cintaku, engkau selalu sayangi dirimu. Engkong, maaf Kong ganggu. Tumben, non Bunga sendiri. Ada apa nih? Kayaknya serius banget. Engkong lihat Tommy sama Siska nggak? Enggak tuh. Dari tadi nggak kesini. Mungkin ke tempat lain. Beng, lu lihat nggak si Tommy sama si Siska? Ya udah Kong, kalau gitu saya mau cari di tempat lain ya Kong ya. Permisi Kong, ada Pipit. Iya. Mas Beng. Dan Bunga. Ada apa Mas Beng? Begini, Non. Kami semua di sini memang keluarga miskin, Non. Tapi kami nggak suka kalau kemiskinan kami itu dijadikan objek untuk kepentingan Non Bunga dan teman-teman Non Bunga. Maksudnya Mas Beng? Maksud saya, perlu Non tahu. Kami di sini nggak butuh belas kasihan, Non. Kami masih sanggup cari uang sendiri. Tunggu dulu dong Mas Beng. Mas Beng nggak boleh salah ngerti dulu. Justru saya dan teman-teman melakukan ini semua untuk membuka mata masyarakat, Mas. Supaya mereka itu tahu, di tengah-tengah mereka masih banyak orang yang kurang beruntung. Alah, itu cuma alasan Non Bunga aja kan? Hah? Ujung-ujungnya mereka nggak akan peduli sama kita, Non. Oh, ya. Sekarang saya tahu. Jadi ini masalahnya kenapa Mas Beng gak suka ngelihat saya deket sama Engkong sama Pipit. Iya, maaf ya Mas Beng. Kalau Mas Beng mau berpendapat, silahkan. Saya nggak larang kok. Tapi apakah itu mewakili perasaan Engkong, Pipit, dan semua warga di sini? Kong, ini ada apa lagi, Kong? Paling-paling untuk kejadian dari tempo hari. Masa mesti ada korban lagi sih? Ya udah, memang begitu kali. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Ada Pipit. Hati-hati ya, Bung.
bener deh. Maaf ya Pak. Dengan adanya peraturan seperti ini, terus semua warga di sini mau dikemanakan Pak? Anda wartawan? Bukan, saya ini mahasiswi yang sedang melakukan riset untuk skripsi saya. Oh begitu. Begini Mbak ya, semua pemukiman yang ada di sini nantinya akan kena gusur. Namun sebelumnya kami akan memberitahukan lewat surat pemberitahuan supaya warga bersiap-siap diri untuk meninggalkan lokasi ini sebelum jatuh tempo penggusuran. Iya, terus gimana nasib semua warga di sini Pak? Mari. Siapa? Maaf Mbak, saya ada keperluan lain. Shalom. Pakai ini dulu. Oh Mama, kan aku nggak suka pakai beginian. Loh, ini penting biar nggak digigit nyamuk demam berdarah. Awas, demam berdarah. Tidak cukup dengan lotion anti nyamuk. Tuntaskan dengan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Untuk kesehatan kita bersama. Lihat dong. Perda 2 tahun 2005, khususnya larangan merokok di tempat yang telah ditentukan, dapat mendidik masyarakat mengurangi tingkat polusi udara dan menjaga kesehatan. Tom, kenapa sih hari ini kayaknya kamu gak semangat banget? Apa sih yang buat kamu bete, Tom? Gue lagi nggak mood. Gimana mau semangat? Orangnya di sini, rohnya gentayangan kemana tahu. Kenapa sih kamu mikirin terus, Tom? Emangnya nggak cukup apa Bunga udah nyakitin perasaan kamu? Lagian, aku juga nggak habis pikir deh. Kok Bunga tega ya melupakan kamu kayak gitu? Justru Tommy tuh lagi mikir benar apa enggaknya. Tuh cowok tunangannya Bunga apa enggak? Lu kayaknya manas-manasin keadaan deh, sis. Siapa yang manas-manasin? Lo jangan asal ngomong deh. Emangnya lo kemarin nggak dengar apa cowok itu ngomong apa? Gua denger sendiri nih, tuh cowok yang ngomong bukannya Bunga. Lu kayaknya memanfaatkan keadaan. Manfaatkan apaan? Lo jangan asal ngomong ya. Emangnya gue salah nyalain Bunga? Cukup! Kenapa sih lo berdua jadi ribut? Masalah-masalah gua biar gue ngurusin. Lo jangan minta maaf sama gue. Minta maaf sama Bunga. Gue yakin lo masih sayang kan sama Bunga. Gue tau lo bro, lo nggak bisa bohongin gue. Asal lu pada tahu aja ya,
Gue ini tunangannya si Bunga. Gue ngerti bro, tapi apa nggak lebih baiknya lu selidikin dulu? Benar enggaknya kalau tuh cowok memang tunangannya Bunga? Kalau gue sih gue nggak yakin. Dan gue yakin banget kalau Bunga tuh memang cinta sama lo. Kong, Apa? orang Pemda udah ngasih peringatan kok. Berarti kita harus buru-buru pindah sebelum bedeng kita ini diratain sama tanah kok. Pindah? Ya pindah. Gitu aja susah. Iya, tapi mesti sampai kapan kita begini terus, Kong? Hah? Saya nyesel dilahirin sama orang susah. Ya sampai mati. Hah? Kalau kamu tidak mau jadi orang susah, jangan jadi pengamen. Kerja dong jadi pegawai. Kong, kerja itu perlu ijazah, Kong. Apa pernah engkong nyekolahin saya? Pernah, Kong? Itu kan urusan babe lu. Bukan urusan gue. Kong, setelah Babe pergi, itu juga jadi urusan engkong. Babe pergi juga gara-gara engkong kan? Kalau babe lu benar, kagak bakal gua usir. Biar gua susah sampai saat ini, gua masih bisa ngumpanin lu. Kong, gara-gara engkong usir Babe, semua jadi berantakan, Kong. Sampai emak meninggal. Meninggal? Mak lu meninggal itu bukan karena engkong. Hah? Itu karena ajal. Tapi kalau engkong dulu nggak ngusir Babe, hidup saya nggak mungkin kayak gini, Kong. Emak juga nggak mungkin sakit-sakitan karena dia mikirin kepergian Babe, Kong. Coba lihat si Pipit, Kong. Hah? Kasihan si Pipit, Kong. Saya nggak mau dia tuh besarnya kayak saya. Susah, Kong. Kasihan. Dia tuh perempuan. Kalau lu merasa mampu dan kasihan sama si Pipit, jangan cuma nyalain gue, bawa dia pergi. Gua nyesel punya cucu seperti lu. Gak tahu terima kasih, gak tahu sopan santun, gak tahu bersyukur, gak tahu diri. Pergi. Ini semua gara-gara engkong, tau gak? Ini semua gara-gara engkong. Saya pergi, Kong. Papa, Halo, Mom. Siapa dia? temen kuliah Bunga, Pak. Namanya Tommy. Jadi kamu yang namanya Tommy? Pacaran kamu sama Bunga? Kamu serius? Saya mau jawaban, bukan anggukan. Iya, Om. Oke. Tapi kamu harus ingat, kamu harus jaga dia baik-baik. Dan kalau sampai kamu bikin dia kecewa, kamu berhadapan dengan saya.
Papa? Bener, Pak? Papa minta maaf ya, sayang. Papa udah dengar semua tingkah laku Jeffrey dari Mama. Makasih ya, Ma. Sama-sama sayang. Mama juga ikut senang. Nah, Tommy, jaga bunga baik-baik ya. Iya, Tante. Pak, terus sama kerjaan Papa gimana dong? Gak usah khawatir. Papa yakin Pak Gunawan akan mengerti kalau lihat foto-foto hasil buatan kamu itu. Yang mampu memberikan segalanya. Maaf ya, maaf ya. Copet! Apa dengan rakyat kita? Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Nyok kita tanya sama wakil kita, yang adanya di DPRD. Di Jalan Kebon Siri ya bang? Ya betul. Asal jangan demonstrasi, kita cari solusinya. Kita cari solusinya. Komunikasi biar rakyat aman sejahtera. Jadi kita musyawarah ya untuk mufakat begitu.